Oke, baik kita mulai aja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita akan mulai kelas kita mengenai Tritunggal. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita membahas kajian-kajian ini ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam Zoom meeting ini, sehingga kami akan mendiskusikan, akan mengumpulkan bersama-sama tentang Engkau sendiri, Allah yang menciptakan kami, langit dan bumi dan segala isinya. Kami memohon pimpinanmu ya Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah hikmat Tuhan boleh menaungi kami, sehingga kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk melangkah mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati pergumulan kami, berkati hal-hal yang mungkin muncul dalam pikiran kami ketika kami berbicara tentang topik ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jadi sebelum kita bahas kajian ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini bentuknya kelas ya. Jadi ini bukan seperti seminar begitu. Eh, saya harap kita ada interaksi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya selama sesi gitu. Jadi kita nggak ada sesi tanya jawab. Sesinya itu saya akan jelaskan dan saya harap sih sebenarnya langsung ada pertanyaan. Nah, ada eh, link pertanyaan juga atau link apa namanya ya, link Google Form gitu ya, yang disediakan juga. Kalau misalnya sesinya ini mungkin kita nggak bisa bahas eh, pertanyaan itu atau topik tersebut, sehingga Bapak Ibu mungkin mikir, oh, kayaknya saya mau tanya ini gitu ya. Nah, itu nanti kita akan ada link tanya jawab di bagian chat, jadi bisa langsung disampaikan saja di situ ya. Tapi lebih baik pas itu hanya untuk kalau misalnya waktunya udah mau habis gitu. Tapi kalau bisa, selama kita sesi langsung aja raise hand gitu ya. Karena kita bentuknya bukan seminar, jadi kita bentuknya kelas ngobrol-ngobrol aja supaya kita bisa sama-sama dapat pemahaman lebih banyak gitu ya, supaya pertanyaan atau apa pembahasannya ini nggak terkunci hanya pada materi saya, tapi pada eh, materi yang lebih luas gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai. Jadi materi ini adalah materi tentang Tritunggal. Nah, sesi satu ini kita akan bahas Tritunggal dalam teks suci atau dalam Alkitab gitu ya. Nah, ini topik yang kita angkat ini topik yang sebenarnya tuh penting, fundamental bagi orang Kristen, tapi sebenarnya hanya sedikit yang banyak ini teks ya topik atau doktrin yang paling sering disalahpahami gitu ya. Yang paling tidak dimengerti adalah doktrin ini. Ya, karena doktrin ini juga cukup sulit ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini muncul ajaran-ajaran berhubungan dengan doktrin Tritunggal. Ada apa? Unitarian, Unitarian yaitu Allah itu cuma satu gitu ya. Tidak ada pribadi-pribadi yang lain. Nah, itu muncul. Jadi kalau misalnya lihat di TikTok gitu-gitu ya banyak sekali munculnya. Nah, ini kita kasih judul tuh Allah Alkitab ya. Jadi kita akan lihat Alkitab itu sebenarnya bicaranya gimana. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana dulu ya. Jadi kalau ditanya, apakah istilah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab? Ini pertanyaan yang paling umum ya. Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya orang bilang, Tritunggal itu bukan ajaran Alkitab, karena tidak ada di dalam Alkitab. Jawabannya memang tidak ada dalam Alkitab, ya. Tapi jika di Alkitab memang tidak pernah disebutkan ya, tidak pernah menggunakan istilah Tritunggal, gitu ya. Lalu mengapa kita orang Kristen ini tuh menggunakan istilah Tritunggal? Jawabannya sederhana sih ya, karena konsepnya itu jelas ada dalam Alkitab,
Dan Tritunggal atau kita kadang-kadang pakai istilah Trinitas itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan konsep tersebut gitu. Jadi Tritunggal atau Trinitas itu adalah nama atau judul gitu ya yang kita berikan kepada satu konsep. Konsepnya ada nggak dalam Alkitab? Ada dalam Alkitab. Cuman tidak ada tulisan Tritunggal. Nah, sama halnya dengan kalau kita sebut apakah Allah Maha Hadir? Jawabannya Allah Maha Hadir. Tapi apakah Alkitab menyebutkan istilah Maha Hadir atau omnipresent? Jawabannya enggak. Jadi kita tidak akan ketemu di Alkitab ada istilah omnipresent. Ya, dalam bahasa Inggris pun enggak ada. Allah itu maha baik, omnibenevolence. Itu enggak ada teksnya itu mengatakan omnibenevolence enggak ada. Atau kita punya konsep keselamatan, namanya soteriologi. Atau konsep tentang Roh Kudus, namanya pneumatologi. Nah, ini istilah-istilah yang nggak ada dalam Alkitab, ya. Tapi konsepnya ada, ya. Jadi kalau kita bilang eh, kita sebut sebagai judulnya atau misalnya terminologinya, istilahnya di dalam Tritunggal itu memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi konsepnya itu jelas dan tersebar dari awal sampai akhir, ya. Nah, kita akan coba lihat ya, kira-kira konsep yangnya itu dari mana. Kita akan lihat dari Perjanjian Lama. Nah, memang banyak orang mengatakan bahwa di Tritunggal itu cuma ada di Perjanjian Baru, tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Maka kita akan coba selidiki bersama-sama. Nah, ini bagian awal ini bagian saya bawain materinya agak sederhana ya, supaya bisa diikuti. Jadi nanti agak-agak tengah-tengah itu materi yang sulit-sulitnya. Cuman saya pengen kita semua punya pemikiran yang santai dulu aja. Nah, jadi orang bisa bilang mengatakan bahwa kita kalau mau bahas tentang Tritunggal ini, kita mulainya dari Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya kita bisa dari Perjanjian Lama, karena itu ada buktinya ya. Nah, misalnya kita lihat nih ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung aja raise hand ya. Kita mulai dari teks pertama dalam Alkitab. Nah, pada mulanya Allah di dalam bahasa aslinya itu Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Nah, roh Allah di sini bahasa aslinya itu ruah Elohim, roh Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini dari 3 ayat ini, kita bisa dapat beberapa poin ya. Di sini saya paparkan. Elohim itu adalah bentuk plural dari El. Jadi, kalau kita sebut misalnya pada mulanya adalah Allah atau Elohim, jadi Elohim itu sendiri itu bentuknya bukan tunggal ya, tapi jamak, plural. Jadi Elohim itu bentuk plural dari El. Dan kalau kita baca lagi, ya pada waktu penciptaan itu ada eksistensi yang lain. Ya. Saya kasih tanda kutip nih ya. Ada eksistensi yang lain. Eksistensi yang lain itu disebutkan sebagai roh Allah. Jadi pertama di dalam Kejadian 1 kita pertama ketemu dengan satu entitas, kita sebutnya pakai istilah entitas ya. Ada satu keberadaan yang namanya Elohim. Ya, Elohim ini menciptakan langit dan bumi. Nah, waktu dia menciptakan itu ada entitas yang lain bersama-sama dengan dia yang namanya Ruach Elohim atau Roh Allah. Kemudian dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Jadi ada firman, ada kata-kata yang dia ucapkan. Berfirman Allah atau berkata-kata Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, jadi di sini kita punya beberapa istilahnya kumpulan-kumpulan lah ya. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa hal dari teks pertama dalam Alkitab ini. Jadi dikatakan bahwa ada Elohim, ada Roh Allah, Ruach Elohim, lalu ada eh, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, ya. Nah, kita akan coba kumpulkan dulu ya beberapa teks-teks kitab suci dan kemudian kita akan coba nanti ramu sama-sama ya. Kira-kira gimana endingnya. Nah, kemudian kita lihat di Mazmur 33 ayat yang ke-6. Ini hanya DPL dulu ya.
oleh firman Tuhan, Tuhan itu huruf besar semua ya. Jadi kalau huruf besar semua, itu bahasa aslinya berarti YHWH ya, atau bisa dibaca Yahweh atau Yehovah gitu. Jadi oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa oleh firman-Nya Yahweh, langit telah dijadikan. Lalu oleh nafas dari mulutnya, atau ruah dari mulutnya, yang tadi ya, roh, ruah Elohim dari mulutnya, segala tentaranya. Ya. Nah, sebenarnya ini terjemahannya kurang pas ya. Sebenarnya itu kata yang dipakai itu kata safa, kata yang persis sama dengan Kejadian 2 ayat 1. Jadi sebenarnya bunyinya itu kalau kita samakan dengan Kejadian 2 ayat 1, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala isinya. Gitu. Jadi langit dan segala isinya. Nah, di sini kita lihat bahwa oleh ini ya bagian sini ya. Ini bagian yang ini. Ini kalau saya bahasakan kembali, saya gabung gitu. Tentaranya ini saya ubah sesuai dengan Kejadian 2 ayat 1 karena kata yang sama sebenarnya. Cuma diterjemahkan tentaranya juga mungkin karena konteksnya ya. Jadi oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas atau ruah dari mulutnya segala isinya atau segala isi dari langit ini. Nah, jadi kalau kita lihat mundur tadi ke sini, ya, di sini ada Allah, ada Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kenapa kita pakai cerita penciptaan? Karena penciptaan itu adalah atribut yang paling jelas dari eksistensi atau keberadaan yang namanya Allah. Jadi, dia menciptakan. Nah, kalau dia bisa menciptakan, maka dia pasti adalah Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya, segala isi daripada langit dan itu. Nah, di sini muncul, di sini ada 2 poin yang saya coba kita kumpulkan ya. Di sini oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas atau ruah mulutnya segala isinya. Di sini ada kata Elohim. Jadi Elohim itu, kan kita ketemunya di sini kata Elohim ya. Nah, sekarang kita ketemu cerita yang sama, tapi pakai Yahweh. Jadi Elohim yang di sini, itu adalah Yahweh. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Allah perjanjian, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah Alkitab ini ya. Jadi Elohim itu adalah Yahweh. Dan Yahweh ini, atau Allah Israel itu adalah Allah pencipta, dan ia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman dan nafasnya. Jadi kalau kita gabung ke sini, ya kita balik lagi ke sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau pengen diulang, bisa langsung raise hand aja ya, langsung ngomong aja ya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian ada roh Allah yang melayang-layang, lalu ada firman Allah, kemudian segala sesuatu jadi. Kalau kita baca kembali dari sini, maka kita ketemu bahwa si Elohim itu adalah Yahweh, Allah Israel, ya. Jadi dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dia kemudian mengenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian menjadi dikenal dengan nama perjanjiannya sebagai Yahweh atau Yehovah. Jadi Yahweh ini adalah Allah pencipta, dan dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan firman dan nafasnya. Gitu. Nah, di sini kita 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 kan tidak menambah-nambah, dan banyak tuduhan yang mengatakan bahwa Tritunggal itu sebenarnya, kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat di TikTok ya, banyak sekali dari kelompok sebelah itu sering menuduh bahwa kita tuh punya doktrin Tritunggal itu dari Nisea, sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Sesuatu yang ada di abad keempat, tahun 325 atau 381. Dengan Kaisar Konstantin yang memaksakan adanya Konsili Nisea, dan kemudian disitulah Tritunggal itu diciptakan. Atau ada yang mengatakan bahwa Pauluslah pencipta Tritunggal. Sebenarnya kalau kita baca baik-baik di sini aja kita nggak usah menafsirkan terlalu banyak aja ya. Dari hal yang paling sederhana ini aja, 2 bagian ini kita sudah ketemu bahwa ada pencipta langit dan bumi, dan dia menjadikan itu dengan nafas, dengan ruahnya, dan kemudian dengan
firman-Nya gitu, dengan firman Tuhan. Oke? Jadi sampai sejauh ini kita sebenarnya bisa membantah tuduhan dari konsep adanya firman Tuhan, adanya Roh Allah itu berasal daripada abad keempat gitu ya, atau buatan daripada Paulus. Nah, kemudian kita lihat balik lagi ke Kejadian ya. Berfirmanlah Allah, ya berfirmanlah Elohim, baiklah kita, ini bentuknya jamak, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, tunggal, nyanya ini tunggal ya, menurut gambarnya, nyanya tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya dia, lalu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini juga kita langsung menambah istilahnya bukti ya bahwa Alkitab itu sejak perjanjian lama sudah memberikan indikasi yang sangat jelas. Jadi di sini kita lihat beberapa poin yang kita bisa dapat ya. Ada percakapan ilahi sebelum menciptakan manusia. Allah berbicara kepada dirinya sendiri dalam bentuk jamak, yaitu kita. Nah, kalau kita tanya siapa kita ini, siapa yang dia maksud dengan kita? Nah, kalau misalnya kita sebut itu adalah malaikat, ya maka tidak mungkin nyambung ya. Karena sebenarnya kalau misalnya dia bilang malaikat, berarti malaikat itu sama dengan Allah. Jawabannya tidak. Di sini dia bicara tentang gambarnya, bahwa Allah menciptakan menurut gambarnya. Jadi Allah itu menciptakan menurut dirinya. Nah, dirinya di sini, ketika dia sedang menjadikan manusia, dia menggunakan bentuk jamak. Ya. Dan ketika menciptakan manusia, bentuknya juga tunggal dan jamak. Ya. Jadi yang disebut dengan manusia, kalau kita baca dalam Kejadian, itu bukan cuma yang dimaksudkan dengan manusia. Manusia itu bahasa Ibrani-nya itu Adam. Ya. Jadi Adam itu punya dua arti ya. Yang pertama, Adam itu adalah Adam, si Adam, manusia pertama. Tapi kemudian Adam itu juga sebenarnya Hawa gitu ya. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya Adam. Jadi Adam itu nama untuk dua orang ini ya. Jadi Adam dan Hawa. Jadi Adam bahasa Indonesianya manusia. Jadi kalau kita sebut istilah Adam, Adam itu sebenarnya punya arti double ya. Dia adalah si Adamnya dan juga dia adalah Adam dan Hawa. Jadi manusia keseluruhan itu namanya Adam dan si manusia pertama itu juga namanya Adam. Nah, ada percakapan ilahi, Allah berbicara kepada dirinya sendiri dalam bentuk jamak. Kita, terus manusia adalah gambar dan rupa Allah yang tunggal, ya, nya dan jamak kita. Gitu. Jadi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang dirinya, tapi juga dia adalah bentuknya jamak. Kemudian sebagai gambar dan rupa Allah, manusia adalah tunggal sekaligus jamak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya ya kita gambarkan ini ya, saya coba pakai nih. Ya, jadi kalau misalnya kita sebut sebagai ini adalah Allah gitu ya. Nah, Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi bedanya kalau misalnya gambar dan rupa itu kan berarti kan dia bentuknya seperti image ya, gambar. Nah, jadi di sini dia dikatakan bahwa dia itu jamak, tunggal, tapi ya tunggal, tapi juga jamak. Nah, kemudian manusia sebagai ini manusia sebagai gambar dan rupanya juga ternyata tunggal dan jamak. Jadi sebenarnya di sini memberikan indikasi cukup jelas kepada kita bahwa yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah itu
adalah tunggal dan jamak, dan si prototype atau sumber yang menjadi sumber bagi manusia, karena manusia itu adalah image daripada Allah, juga adalah tunggal dan jamak. Ya. Nah, ini kurang lebih beberapa bagian saja. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada? Jelas? Jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya. Karena saya sengaja bikinnya pelan-pelan. Karena nanti materi yang selanjutnya lama-lama bagian sana itu makin lama makin sulit, makin lama makin sulit ya. Nah, ini yang selanjutnya ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, ini Shema-nya Israel ya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu tunggal. Nah, Yesaya 45 ayat 6, 45, 5 dan 6, Akulah Yahweh Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, ini bunyinya mirip sekali ya dengan syahadatnya kelompok Muslim ya. Tidak ada Allah selain tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Nah, ini akulah Tuhan atau Yahweh dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Akulah Yahweh, tidak ada yang lain ya. Jadi ini bunyi penekanan tentang ketunggalan Allah ya, atau keesaan Allah. Jadi Yahweh itu adalah satu-satunya Allah dan tidak ada Allah selain Yahweh. Nah, di sini kita mulai memikirkan ya. Jadi Alkitab kita itu memberikan beberapa indikasi. Di sini kita menemukan beberapa indikasi ya. Di sini kita menemukan bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ada yang lain bersama dengan dia itu Roh Allah. Dan di sini di Mazmur ditegaskan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan kemudian di sini kita memahaminya ada tunggal dan jamak atau tunggal dan plural gitu ya. Singular dan plural. Nah, di sini kita ketemu bahwa Allah itu Esa. Satu-satunya dia adalah Yahweh. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pergumulan ya. Jadi sebenarnya siapa Allah ini? Bagaimana kita memahami dia? Nah, kita agak lompat dulu dikit ya. Jadi di sini di dalam kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat terjemahannya orang-orang Yahudi, di sini terjemahannya kalau misalnya kita lihat di Alkitab mereka tidak memakai istilah roh di sini, tapi mereka suka lebih memilih pakai kata angin ya. Karena sebenarnya ruah itu juga bisa jadi angin, tapi mereka tidak memakai roh Allah di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat teks tentang roh Allah itu cukup banyak. Roh Tuhan, roh Allah dan sebagainya. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya dari angin dari Allah itu sebenarnya agak membingungkan ya. Cuman mungkin itu terjemahan yang mereka pakai untuk menghindari atau bawa tuduhan bahwa Tritunggal itu benar gitu. Jadi mereka memilih untuk menggunakan angin. Tapi kalau kita lihat ini teks langsung saya ambil ya. Jadi roh Allah itu adalah roh yang menyampaikan firman Allah kepada para nabi. Jadi kalau misalkan mereka tidak menyetujui bahwa roh Allah itu adalah sesuatu yang eksis atau sesuatu yang bisa atau yang hidup, nah teks Perjanjian Lama kita itu teks yang cukup banyak menjelaskan. Misalnya gini, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku, ya di Samuel. Kemudian sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin Roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Nah, jadi ada istilah roh Tuhan yang sebenarnya menghinggapi para nabi, sehingga para nabi itu bisa menyampaikan firman Tuhan. Kemudian mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Nah, di sini kita ketemu bahwa perjanjian lama itu, kita mundur-mundur dikit lihat, di sini mengatakan bahwa Allah itu Esa. Ya,
memang Allah itu esa, tapi Allah itu punya roh yang berbicara. Jadi rohnya itu memimpin, rohnya itu juga bisa para nabi itu dengar firman Tuhan itu lewat rohnya Allah. Nah, cuman kita punya modal beberapa di sini bahwa kita menemukan Allah itu adalah tunggal dan jamak, ya. Dia tunggal dan jamak sekaligus. Nah, kemudian roh Allah itu ternyata adalah roh yang maha hadir. Jadi dia itu bukan angin begitu saja ya. Jadi misalnya dalam Mazmurnya Daud mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menetap tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi ini teksnya panjang ya. Jadi mengatakan bahwa roh itu omnipresent, dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Dia menguasai segala tempat. Jadi roh itu adalah roh yang hidup, tapi roh itu adalah yang juga apa? Roh yang maha hadir. Nah, kemudian di sini Ayub misalnya, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa ya atau ruah yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah itu adalah pencipta. Di Kejadian kita ketemu bahwa yang menciptakan itu adalah Elohim. Elohim kita ketemu lagi di Mazmur bahwa Elohim itu adalah Yahweh. Jadi roh Allah itu yang menciptakan Ayub dan yang memberikan nafas kehidupan bagi Ayub. Jadi roh Allah ini adalah roh yang bergerak gitu ya. Jadi bukan cuma roh yang diam tapi roh yang bergerak. Kemudian apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Engkau membaharui muka bumi. Jadi roh ini adalah roh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi benar-benar sesuatu yang hidup gitu ya. Nah, kemudian roh ini adalah ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkau Allah Allahku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kemudian Nehemia mengatakan, engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi roh ini, roh Allah ini, tidak mungkin diterjemahkan seperti angin begitu ya, angin dari Allah, tetapi jelas adalah roh Allah itu sendiri. Roh Allah adalah penuntun bagi hidup umat Allah di perjanjian lama sekaligus ya. Dan perjanjian baru juga kita ketemu konsep yang sama, tapi sejak di perjanjian lama, roh yang menuntun hidup umat Allah itu adalah roh Allah. Yang mengajar umat Allah itu adalah roh Allah gitu ya. Jadi kita menemukan di sini konsep-konsep yang sudah sangat jelas gitu ya. Kita punya modal banyak sekali di sini ya. Mulai dari Allah itu sejak penciptaan ada Kejadian dan kemudian Mazmur kita ketemu bahwa ada Allah, kemudian ada roh Allah, kemudian ada firman Allah. Dan kemudian kita ketemu lagi konsep yang sangat jelas tentang roh Allah yang cukup banyak gitu ya. Roh Allah itu menyampaikan firman Allah kepada para nabi, dia maha hadir, dia pencipta, dan dia adalah penuntun hidup umat Allah. Nah, jadi kita punya ada Allah dan rohnya di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu memberikan kita modal untuk memahami Allah, yaitu ada roh Allah dan rohnya. Dan ada sedikit indikasi tentang firman-Nya, tapi kita kalau tanpa perjanjian baru, kayaknya kita agak sulit untuk menafsirkan siapa roh Allah itu, siapa firman Allah itu, karena sangat sedikit sekali modal yang bisa diberikan kepada kita untuk memahami. Ya. Nah, sekarang kita punya beberapa catatan untuk yang mungkin bisa membantu kita memberikan beberapa indikasi ya. Di sini saya bahas tentang personifikasi hikmat yang eksis sebelum penciptaan. Jadi ternyata pertama tadi ada Allah, kemudian yang kedua ada roh Allah yang menciptakan dan hadir dalam penciptaan. Dia menciptakan dan dia hadir dalam penciptaan. Dan yang ketiga itu adalah wisdom atau hikmat. Ya, hokmah. Nah, di sini Amsal 18 itu ada personifikasi hikmat ya. Hikmat itu dalam bentuk Ibrani itu bahasanya feminin ya. Jadi bentuknya sering dipakai sebagai lady of wisdom. Dikatakan di sini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yahweh telah menciptakan, jadi bahasa
Ibrani sebenarnya memiliki, ya, bukan menciptakan. Jadi Yahweh telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Dan ini kata dibentuk juga sebenarnya bukan dibuat begitu, ya. Pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ketika Yahweh itu menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ya, jadi hikmat itu ada bersama-sama dengan Allah pada waktu penciptaan. Ya, pada waktu penciptaan. Dan dia adalah anak kesayangan. Ya, anak kesayangan daripada Allah. Nah, setiap hari aku menjadi kesenangannya jadi sebagai sesuatu yang membahagiakan Allah dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dan wisdom itu ada di hadapan Yahweh si pencipta. Nah, di sini kita punya modal yang lain, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kita punya ada Allah Yahweh, kemudian kita punya Roh Allah yang sangat jelas kalimatnya, dan ada si wisdom. Nah, wisdom ini adalah anak kesayangan daripada Yahweh, ya. Jadi dia adalah personifikasi dari wisdom. Jadi digambarkan bahwa dia itu si namanya hikmat itu sudah ada sebelum penciptaan. Dia itu seperti dipersonifikasi sebagai satu manusia yang sebenarnya bersama-sama dengan Allah, dan dia itu turut bersama dengan Allah meletakkan dasar-dasar bumi gitu. Kurang lebih gambarnya begitu, ya. Nah, kemudian selain itu kita punya cerita yang lain, ya, di dalam Perjanjian Lama ini, yaitu kita punya Allah yang kelihatan. Nah, Allah itu nggak kelihatan sebenarnya, ya, tapi entah bagaimana kita punya teks-teks Alkitab yang menceritakan Allah yang terlihat. Misalnya begini, ya, Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi di sini ada satu cerita yang mengatakan bahwa uh, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan yang kelihatan oleh Abraham adalah 3 orang. Ya, kalau kita baca selanjutnya, lalu 2 orang itu pergi ke Sodom dan Gomora, yang satunya lagi tidak ada lagi. Jadi penafsir secara umum menjelaskan bahwa yang 1 orang ini adalah teofani, ya, Allah yang terlihat atau penampakan Allah. Jadi bisa dilihat dengan kasat mata dan dia adalah Allah gitu. Ya, Alkitab memberikan satu konfirmasi bahwa itu adalah Allah yang kelihatan. Nah, kemudian ada lagi di sini, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Nah, di sini malaikat Tuhan pergi ke Gilgal dan kemudian berfirman dan kelihatan begitu, ya. Dan mereka bisa melihat, dan mereka melihat malaikat Tuhan itu berfirman, tapi kemudian malaikat ini pakai istilahnya tuh pakai otoritas Allah. Dia ngomongnya pakai kata aku gitu, ya. Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir, ya. Aku telah berfirman, aku yang menjanjikan negeri itu, aku tidak akan membatalkan perjanjianku. Nah, di sini malaikat Tuhan, ya, atau malah Yahweh ini, bahasa Ibrani-nya malah Yahweh, mirip sama ini juga adalah malah Yahweh, ya. Ternyata adalah sesuatu eh, yang kita ketemukan gitu, bahwa Alkitab menegaskan dia terlihat, Alkitab mengatakan dia terlihat, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah malaikat Yahweh, ya.
malak Yahweh, dan Alkitab mengatakan bahwa si malaikat ini mengatakan atau berbicara atas nama aku gitu ya. Jadi dia mau memakai otoritas Allah. Di sini Tuhan menampakkan diri, tapi yang kelihatan itu seperti manusia gitu. Yang di sini ya, yang di sini kemudian muncul, tetapi kemudian eh, yang kelihatan atau berbicara itu adalah malaikat. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan, Hizkia. Oke Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Boleh Kalau dibantu spot dulu, Sam? oke Pak, Ya, nggak apa, langsung aja, jadi Hizkia. eh, sebenarnya tadi Bapak bilang jumlah pribadi yang menjumpai Abraham itu ada 3. Ya, Lalu bagaimana dengan pribadi yang menjumpai Musa Pak di semak yang belukar? Itu sebenarnya eh, pribadi keberapa yang menjumpai Musa Pak? Terima kasih Pak. oh, jadi kalau 3 orang tadi yang ketemu sama Abraham itu bukan tiga-tiganya malaikat Tuhan, bukan tiga-tiganya malak Yahweh. Jadi hanya satu malak Yahweh, duanya lagi malaikat biasa. Jadi ada agak berbeda sedikit ketika Alkitab menggunakan istilah malak Yahweh ya, atau malaikat Tuhan dengan huruf besar dengan menggunakan kata Yahweh. Nah, 2 orangnya lagi itu 2 orang malaikat yang kemudian membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Jadi, tetapi ketika Abraham itu nego dengan Allah, itu masih ada malaikat itu. Jadi, penafsir biasa mengatakan bahwa satu satu di antara 3 itu adalah malak Yahweh, tapi duanya lagi kemungkinan besar malaikat biasa. Gitu. Nah, kalau misalnya ketemu dengan Musa itu pakai teksnya juga menyebut sebagai malak Yahweh. Jadi yang teks Abraham ini tidak membuktikan dan tidak ada penafsir yang mengatakan bahwa tiga, tiga itu adalah bukti Tritunggal sih. Ya, ada Oke lagi? Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan lanjutan. Berarti pribadi keberapa yang menjumpai Musa? Apakah itu adalah satu pribadi hasil dari perikoresis Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau hanya Allah Bapa, atau hanya Allah Anak, atau Allah Roh Kudus, Pak? Nah, gini, sebenarnya kita tidak tahu. Jadi gini, saya mencoba untuk gini, kita mulainya ini sebenarnya kan kita berapologet dengan konteks kita di Indonesia ya, dengan kelompok-kelompok Muslim atau orang-orang Kristen yang sebenarnya menekankan tentang Allah itu tunggal dan satu pribadi. Nah, saya mendekati teks Alkitab PL itu tanpa menafsirkan dulu atau tanpa membawa perjanjian baru masuk ke sana. Sehingga kita kita akan mencoba dengan kacamata orang Yahudi sendiri yang membaca eh, PL, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu Bapa, itu Anak, itu Roh Kudus dan sebagainya. Karena tidak ada teks itu. Kita cuma ketemu bahwa di dalam PL itu ada penciptaan. Di dalam penciptaan itu ada 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 Yahweh, ada Ruah Elohim, dan kemudian ada firman Allah. Gitu. Dan kemudian ada roh Allah. Jadi roh Allah itu ternyata bukan cuma power, bukan kuasa sejak perjanjian lama, tetapi adalah eh, roh, betul-betul rohnya Tuhan, dan betul-betul eh, seperti pribadi, seperti apa? Seperti manusia begitu ya. Maksudnya punya kepribadian yang berbicara, yang kemudian bisa memimpin, bisa mengajar gitu, yang berbicara kepada para nabi dan melakukan banyak hal, dan dia juga maha hadir. Jadi ada pembedaan-pembedaan yang kita ketemukan di dalam perjanjian lama tanpa langsung membawa asumsi Tritunggal kita kepada perjanjian lama gitu. Sehingga kalau kita tanya siapa itu yang muncul, nah kita nggak bisa jawab. Nah, kita akan masuk nanti ke dalam diskusi teologinya nanti. Tapi kita butuh dulu mempunyai teks-teks Alkitab. Karena gini, eh, kita
Karena ini kan sebenarnya bentuk pembekalan, ya. Pembekalan kepada orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen itu bisa menjawab. Nah, sumber-sumber kita biasanya pasti Alkitab. Kalau kita pakai teologi, nanti tanpa basic Alkitab akan jadi kesulitan gitu, dan mereka akan nolak gitu pembenarannya. Karena misalnya ditanya gini, nah itu kan semua hanya buatan dari Paulus gitu. Perikoresis kan nggak dalam Alkitab, itu kan semua buatan Paulus. Nah, kita nggak bisa jawab kalau kita nggak punya teks kitab suci. Perjanjian Lama nggak pernah menyebut Yesus itu anak Allah. Perjanjian Lama nggak pernah menyebut Yesus, nggak pernah menyebut ada Yesus, ada anak Allah. Gitu. Nah, makanya saya mencoba untuk mengumpulkan teks-teks yang sebenarnya jujur kita tanpa membawa membawa sesuatu yang sangat besar gitu. Pasti kita tidak bisa lepas dari presaposisi Tritunggal kita, tetapi kita mencoba sebisanya objektif untuk membaca teks itu. Ya, oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Pak, berarti penampakan Allah yang disebut kelihatan itu bukanlah pribadi Allah itu sendiri, melainkan malaikat Allah yang berfirman atas nama Allah sendiri ya. Mohon pencerahannya. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Saya lebih suka kalau cukup interaktif gini ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya siapa yang menampakkan diri itu, jawabannya kita tidak tahu. Ya, jawabannya kita tidak tahu. Yang kita bisa langsung pastikan ya adalah teks itu mengatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan ternyata kelihatan. Abraham melihat dengan matanya. Kemudian malaikat Tuhan juga nampak kepada orang Israel dan kemudian berfirman gitu ya, dan mereka bisa dengar suaranya dan betul-betul seperti sesuatu yang kasat mata. Nah, siapa dia? Kita cuma punya teks yang mengatakan dia adalah malaikat Yahweh atau malah Yahweh. Ya, dengan Tuhan huruf besar ya, kalau Alkitab kita pasti Tuhannya huruf besar semua. Malaikat Tuhan. Nah, kadang-kadang dipakai juga malaikat Tuhan, tetapi tidak pakai Yahweh. Cuman, kalau misalnya kita ketemu dengan kalimat malah Yahweh, malaikat Tuhan, maka malaikat Tuhan di sini kadang-kadang dia menggunakan otoritas Allah, atau dia membicara dengan kata ganti aku. Nah, kata ganti aku itu tidak mudah ya, tidak mudah. Kecuali Nabi langsung mengatakan berfirmanlah Allah gitu. Berarti kan dia menyampaikan firman Allah. Tetapi malaikat ini langsung pakai kata aku gitu. Jadi dia seperti dia Allahnya. Nah, di sini eh, kita akan nanti membacanya dari Perjanjian Baru atau penafsiran kita sebagai orang-orang percaya Tritunggal. Tapi karena pembelajaran kita ini pembelajaran untuk menjadi punya modal berdiskusi dengan kelompok yang lain, atau membantu orang Kristen untuk punya modal untuk memahami Alkitab secara keseluruhan dan bicara tentang Tritunggal dengan lebih baik, maka saya pengen ada dasar-dasar Alkitabnya gitu. Ya, jadi kalau kita tanya siapakah malaikat Allah itu, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah malaikat Allah dan dia berbicara atas nama Allah sebagai kata ganti aku. Berarti kemungkinan dia Allah. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham, bukan mimpi ya, bukan tidur, sedang mimpi, tapi kelihatan, maka itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita memakai istilahnya teofani. Jadi kalau misalnya kita, apakah di dalam perjanjian lama Allah kita kelihatan? Jawabannya ya, ada. Ada yang namanya teofani ya. Teofani. Nah, kita punya beberapa ringkasan, Bapak Ibu ya. Ini beberapa ringkasan yang kita punya. Yang pertama, Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh, ya. Allah Israel. Satu. Yang kedua, Yahweh adalah Allah yang esa sekaligus diperkenalkan sebagai Jama. Ya, jadi kita tahu bahwa dia adalah Allah, dia punya atribut mutlak yang eh, satu keberadaan itu miliki sebagai Allah, yaitu dia pencipta. Ya. Dan si pencipta ini ternyata diperkenalkan sebagai tunggal dan jama.
gitu. Pertama tunggal dan jamak. Nah, kita nggak nyebut tiga ya, karena sebenarnya kita tidak punya indikasi apa. Kalau kita objektif membacanya, kita pasti tidak langsung mengatakan bahwa itu adalah tiga. Ya, kita cuma ketemu ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Yang ketiga, Allah yang esa ini, yang menciptakan langit dan bumi ini, mempunyai roh. Ya, rohnya ini maha hadir. Rohnya ini bisa bicara. Rohnya ini menuntun hidup, dan rohnya ini juga pencipta. Nah, jadi kita mulai ada indikasi nih ya, bahwa oke, ada Allah dan ada rohnya dan mencipta gitu. Nah, yang keempat, dalam beberapa kesempatan Allah terlihat dalam secara kasat mata dalam wujud malaikat Yahweh atau malak Yahweh. Kita nggak tahu ini apa, tetapi yang kita tahu bahwa Allah bisa kelihatan pada beberapa kesempatan dalam bentuk malaikat, ya, malaikat. Jadi tokoh-tokoh Alkitab tidaknya memahami itu sebagai malaikat, dan mereka menyebut itu sebagai malaikat Yahweh. Dan malaikat Yahweh itu beberapa kali menyatakan dirinya atau ngomong sebagai aku. Nah, lalu yang kelima, ada personifikasi hikmat yang disebut sebagai anak kesayangannya Yahweh, eksis sebelum penciptaan dan hadir dalam peristiwa penciptaan. Nah, jadi kita punya 5 ini nih ya. Sebenarnya kita kan nggak bisa mengulik semuanya, karena kita kan kelasnya cuma beberapa sesi aja gitu. Jadi kita nggak bisa membahas seluruhnya. Ya, jadi kita udah punya ini. Sehingga kalau kita simpulkan sampai sekarang ini, secara objektif saja ya, mencoba untuk mengurangi asumsi atau cara kita memaksa bahwa Allah itu Tritunggal ya, sesuai dengan iman Kristen kita. Secara kita mencoba objektif, maka kita menemukan Perjanjian Lama itu mengatakan ada Allah pencipta langit dan bumi, dan dikatakan bahwa dia tunggal dan jamak. Kemudian dia adalah Allah yang memiliki roh, rohnya juga bertindak bisa sedikit berbeda dengan dia, dan kemudian dia menciptakan juga. Di situ ada sesuatu yang lain lagi yang hadir, yaitu firman Tuhan, dan ada personifikasi wisdom, ya. Nah, personifikasi wisdom ini yang disebut sebagai anak kesayangan dan juga hadir di dalam penciptaan, dan dikatakan di bagian yang lain bahwa firman itu ikut mencipta. Nah, di sini kita punya tunggal jamak, lalu kemudian punya Allah yang esa, dan kemudian kita punya ketemu konsep tentang Allah, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai wisdom. Ya, oke, silakan Immanuel. Selamat malam Pak, saya Selamat Immanuel. malam. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Ya, Tadi dijelaskan itu di poin yang pertama itu adalah Allah pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, Allah Israel. Nah, saya ingin bertanya sedikit Pak. Kan setiap di dalam Alkitab itu sering kita dengar bilang Allah Allah Abraham, Yakub dan Ishak, Allah Israel. Itu Allah Israel tuh maksudnya gimana Pak? Maksudnya itu Allah yang memang berasal dari bangsa Israel atau Allah yang gimana tuh? Soalnya sering kali ini saya ditanyakan sama teman-teman, Allah Israel tuh maksudnya gimana tuh? Ini apa namanya? Apakah Allah Israel tuh Allahnya kalian itu hanya untuk bangsa Israel aja? Soalnya kan kita ini kan bukan bangsa Israel, begini. Jadi untuk menjawab itu saya juga masih bingung-bingung sih Pak. Makanya mungkin ada jawaban itu Pak. Terima oke. kasih. Good, thank you. Oke, jadi kalau misalnya kita urutkan ya secara kronologinya aja ya. Jadi ada Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Allah pencipta langit dan bumi menciptakan yang namanya Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa ini di situ kemudian ada pelanggaran hukum oleh Adam dan Hawa sehingga mereka dibuang. Nah, di dalam Kejadian 3 itu ada rencana keselamatan pertama kali. Maka disebut sebagai proto-evangelium, yaitu Injil pertama atau Injil awal, Injil pertama, yang mengatakan bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan menginjak kepala si ular.
Itu pertama. Nah, bagaimana kemudian Allah pencipta langit dan bumi ini kemudian merencanakan keselamatan bagi umat manusia? Dia memulainya dengan apa? Dengan satu orang namanya Abraham. Gitu. Jadi dia mengikat perjanjian dengan Abraham dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Nah, ada perjanjiannya dengan Abraham. Nah, sebelumnya apakah manusia itu pernah mengenal Allah sebagai Yahweh? Ya, ketika mereka lahir anaknya Set namanya Enos. Kejadian pasal yang kelima, kalau nggak salah. Nah, di situ kemudian orang-orang itu, jadi kalau kita lihat kejadian pasal 5 itu kan silsilahnya banyak tuh, yang usianya panjang-panjang itu, kejadian pasal 5, itu sebenarnya isinya adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Allah gitu. Nah, makanya kemudian sejak Enos lahir, lalu ada yang namanya sejak itu mereka memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, atau Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah nama perjanjian, ya. Yang berasal dari kata Ehye, Asyir Ehye, aku adalah aku. Ya, Yahweh. Nah, ketika dia merencanakan keselamatan, maka dia mulai dengan Abraham. Nah, dia mengikat perjanjian dengan Abraham. Nah, Abraham itu punya anak namanya Ishak dan Ismail dan kawan-kawan dan yang lain. Ketika Sarah udah meninggal, anaknya banyak lagi yang lain. Nah, karena ada punya anak beberapa, maka sebenarnya yang melanjutkan perjanjian Abraham itu anaknya cuma satu, yaitu Ishak. Nah, Ishak punya anak, ya, namanya Yakub, Esau. Nah, Esau tidak mengikuti perjanjian ini. Yang mengikuti perjanjian itu adalah Yakub. Yakub kemudian berganti nama menjadi Israel. Jadi, Allah ini yang merencanakan keselamatan kita sebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub ganti nama dengan Israel, dan kemudian Tuhan memulai rencana keselamatannya dengan Israel. Tetapi keselamatan itu bukan untuk Israel, tetapi dimulai dari Israel dan kemudian untuk seluruh bangsa. Ya, maka sejak awal dikatakan bahwa Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, rencana keselamatan itu dimulai dari Israel. Kenapa mulai dengan satu bangsa? Karena sebenarnya keselamatan itu bukan sling gitu, bukan. Keselamatan itu kompleks. Keselamatan itu membutuhkan hukum-hukum, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pemahaman, membutuhkan satu kompleksitas di mana umat manusia itu memahami rencana keselamatan Tuhan. Maka diberikanlah hukum, diberikan perjanjian, diberikan cara hidup gitu ya. Sehingga kita tuh cuma bukan untuk masuk surga, tapi supaya bisa menggenapkan rencana Allah bagi bumi. Nah, maka dimulailah dengan sebuah bangsa. Nah, di ujungnya semua, anak Abraham itu adalah Kristus. Gitu. Itu yang kita percaya. Nah, sehingga kalau kita sebut Allah kita itu adalah Allah Israel, ya maksudnya itu Allah perjanjian. Gitu. Allah yang merencanakan keselamatan kita itu melalui bangsa Israel. Jadi, bukan Allahnya orang Israel itu, tetapi sebenarnya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub Israel itu. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa barang siapa menerima Yesus Kristus, dialah anak-anak Abraham. Berarti kita bisa melanjutkan perjanjian Abraham, keselamatan dari Abraham, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kurang lebih begitu. Cukup? Ada lagi? Cukup? Oke, ya silakan. Hizkia. Pak, waktu itu saya pernah melihat kutipan khotbah, Ya, saya lupa pendeta siapa yang bilang, ya, terus ini mengenai nama Yahweh, Pak. ya. Apakah nama Yahweh itu bisa diartikan diambil dari kata napas Yahweh gitu atau gimana, Pak? Oh, ya, sebenarnya kan tulisannya YHWH ya. Iya, Pak. Kita juga nggak tahu sebenarnya cara bacanya gimana. Karena kan sebenarnya Ibrani gundul. Ibrani gundul, tidak ada vowel. Tidak ada vowel sama sekali, dan orang Israel sudah lama tidak pernah menyebutkan nama itu karena nama itu kudus. Mereka takut bersalah atas nama itu, sehingga mereka mengganti menjadi Adonai. Jadi kalau Shema Israel, kalau kita kan bacanya Yahweh,
Elohenu, mereka nyebutnya Shema Yisrael Adonai, ya, Adonai Elohenu. Jadi mereka karena sudah lama tidak pakai dan mereka itu tidak bisa lagi baca, sehingga ragam bacanya banyak. Ya, ada yang baca Yahweh gitu. Kemudian ada yang bilang kayak nafas, ya itu semua spekulasi lah, ya, spekulasi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya cara bacanya, cuma secara umum orang bacanya kebanyakan dua ya, Yahweh atau Yehovah. Yahweh itu sebenarnya dari apa namanya vowelnya Adonai, Yah, Adonai, Yahweh gitu. Ya, bacanya sebenarnya kita tidak tahu pasti sih. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Ada lagi? Ada. Saya lanjutkan dulu ya. Ada lagi nggak? Halo Pak, Oh iya, dengar silakan. suara saya Pak. Ya, Pak ya, saya nggak bisa nih. Jadi pertanyaan ini, Pak. jelas kok, suaranya jelas. Oke Pak, ini pertanyaan ini kan dituliskan pada zaman Israel ya Pak. Nah, Ya, di dalam ekspresi penyembahan kita di akhir ibadah kan biasanya ada doksologi tuh yang pujian kepada Allah Tritunggal. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam konsep yang cukup kompleks ini, bangsa Israel itu memahami bahwa eksistensi Allah itu jamak gitu Pak? Apakah mereka sadar akan hal itu? Karena kalau kita baca kitab suci, maka di dalam penyembahan mereka, mereka hanya menyembah kepada Allah YHWH begitu. Apakah mereka sadar akan konsep seperti ini Pak? ya, Kemudian yang kedua adalah mengenai representasi malaikat tadi, Pak. Saya masih agak bingung. Karena kalau kita sharing dengan orang awam, maka kemungkinan ada malaikat yang menggantikan posisi Allah untuk sementara gitu. Karena ada satu otoritas yang diberikan kepada Allah. Karena tadi kita mengatakan bahwa malaikat itu bukan pribadi Allah itu sendiri yang menampakkan dirinya di Gilgal atau kepada Abraham tadi, Pak. Itu bagaimana, Pak? Terima ya. kasih, Pak. Oke. Jawab ada dua pertanyaan ya. Jadi kalau jawabannya kalau yang pertama sebenarnya gini, apakah orang Israel itu membaca teks kitab suci, mereka bisa muncul dalam benaknya itu ada jamak. Sebenarnya kalau mereka mau jujur ada jamaknya gitu, ada jamak. Jadi mereka harus pasti minimal mereka punya dua, yaitu Allah dan Roh Allah. Nah, Roh Allah ini kan sangat, maksudnya dalam beberapa bagian itu cukup jelas berbeda dengan Allah gitu. Jadi ada Roh Allah yang maksudnya itu kayak di dalam pemikiran Daud, dia bukan sekadar menambahkan kata Roh Allah, tapi ada atribut-atribut tertentu atau bagian-bagian tertentu yang di dalam pemahamannya dia ketika dia menuliskan itu, bahwa itu adalah Roh Allah gitu. Bukan Allah tapi Roh Allah gitu. Jadi itu adalah Allah tapi itu rohnya Allah gitu. Jadi dia bisa membedakan, dan kalau kita lihat di situ yang menuntun dan mengajar dan bicara kepada para nabi itu mereka paham banget kok kalau itu adalah roh Allah. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah mereka paham adanya konsep jamak dalam Allah ini, harusnya kalau mereka jujur ya. Tetapi jamak bagaimana? Nah, mereka juga tidak tahu gitu. Nah, kemudian ditambah dengan sejarah mereka yang cukup kelam ya. Ketika mereka menyembah berhala, maka Allah membuang mereka ya ke Babel, dan kemudian tempat mereka itu dibuang, yang Israel Utara dibuang dan tidak pernah kembali. Selatan itu dibuang ke Babel dan kemudian kembali. Mereka ada traumatik sehingga mereka itu punya konsep monoteisme yang lebih ketat gitu, lebih tegas. Sehingga mereka sangat menjaga aspek monoteisme. Ketika Yesus datang dan menyebut dirinya Allah, mereka langsung mau merajam batu. Nah, nanti kita akan ada pertanyaannya itu ya. Kalau jadi gini, pertanyaannya, apakah di dalam pikiran orang Israel ada muncul ide atau pemikiran tentang Allah yang jamak? Harusnya ada. Tapi kalau kita tanya orang Israel sekarang, ya itu kan terserah mereka ya. Menafsirkan bisa beda-beda. Tetapi kalau dari penulis-penulis kitab suci, yang mereka yang menuliskan, pasti ada konsep jamak itu. Tetapi tidak jelas. Gitu. Nah, pertanyaan kedua tentang malaikat.
saya sebenarnya mencoba menghindarinya ya. Tapi maksudnya gini, akhirnya saya jawab dulu aja supaya tidak terlalu salah nanti pahamnya. Kita memahami malaikat itu bukan malaikat biasa. Kenapa? Karena dia bicara atas nama Tuhan dan menggunakan kata aku. Sedangkan aku adalah, atau kemudian dalam bahasa Yunani, ego eimi, yang Yesus menggunakan di dalam Injil Yohanes yang mengatakan aku adalah, itu menjadi sangat unik konsep tentang Allahnya. Maka Malak Yahweh atau malaikat Allah ini kita pahami sebagai pribadi kedua Yesus Kristus, pribadi kedua Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita membacanya dari Perjanjian Baru. Nah, sah nggak membaca seperti itu? Sah saja, nanti kita akan bahas ya. Tapi detailnya nanti. Tapi kurang lebih kalau misalnya ditanya, apakah itu adalah Allah? Jawabannya ya. Theophany di dalam Perjanjian Lama adalah Christophany. Gitu. Jadi kita memahami, nanti kan ini kan teks-teks yang kita baca ini kan belum kita hubungkan satu dengan satu, sehingga belum seluruhnya ya, sehingga kita tuh belum punya konsep teologinya. Nanti waktu kita masuk ke dalam teologisasinya, membuat itu menjadi teologis dan menjadi kita pahami yang agak ribet nanti, kita akan ketemu bahwa itu adalah Yesus Kristus harusnya. Jadi itu adalah Theophany, dan semua Theophany di dalam Perjanjian Lama adalah Christophany. Kurang lebih gitu. Ya. Jelas? Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Kalau Bapak Ibu agak ini ya, agak masih kurang jelas atau tiba-tiba ada yang membingungkan, silakan tanya. Oh, masih ada lagi. Silakan, Niskia. Pak, yang soal benediction belum Bapak jawab tadi, Pak. Sorry, yang mana ya? Saya lupa. Yang tadi diceritakan oleh Bapak yang sebelumnya. Saya juga lupa Oh, tanya apa. apa tadi ya? Benediksi, pertanyaannya ya? Pertanyaan tadi apa ya? Arionca tadi yang nanya ya? Iya, Pak, betul. Apa pertanyaan tadi? Benediksi? Ada yang masih ingat pertanyaannya? Halo? Kayaknya di masalah sinyal ya. Tapi pertanyaannya apa tadi? Masih ingat nggak, Iskia? Saya agak kurang ingat, Pak, tapi tadi inti pertanyaannya bagaimana cara menjelaskannya kepada orang awam bahwa tentang kejamakan Allah Tritunggal dalam benediction, Pak. Kalau saya Tentang tidak itu salah Pak ya. tadi, tentang malaikat, gimana cara kita untuk menjelaskan ke orang awam, karena berarti Tuhan bisa memberikan otoritas. Tentang itulah Pak, otoritas-otoritas yang diberikan kepada malaikat itu untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah. Ya, ya. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa itu tidak, jadi penafsirnya itu adalah pasti adalah Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kita, Allah tidak pernah memberikan otoritas untuk menggunakan kata itu, kecuali kepada Allah itu sendiri. Sehingga Malak Yahweh itu kita terjemahkan atau kita pahami sebagai Allah itu sendiri yang menampakkan diri. Nah, siapa dia? Kalau dalam pembacaan kita dari Perjanjian Baru, dia adalah Yesus Kristus. Jadi semua Theophany itu adalah Christophany. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi kita punya beberapa pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan kita itu adalah, mengapa di dalam PL Yesus tidak dinyatakan secara eksplisit? Ya, mengapa kemudian kitab itu tidak nyebut aja langsung ada Yesus Kristus gitu, atau ada anak Allah gitu nanti?
Nah, apakah tokoh-tokoh iman dalam PL seperti Abraham, Musa, Daud, dan yang lain itu mengenal Yesus sebagai anak Allah? Ya. Nah, jika Tritunggal tidak diungkapkan dalam Perjanjian Lama, apakah ini berarti bahwa pemahaman umat Israel tentang Allah kurang lengkap atau tidak cukup memadai? Ya, jadi ini pertanyaannya yang kita gumulkan atau tantangan kita ya. Kenapa kalau memang penting banget Tritunggal itu, kenapa Allah tidak menyatakannya aja langsung gitu? Kenapa nggak langsung sebut aja ada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh gitu ya? Eksplisit aja langsung supaya tidak ribut gereja ini. Lalu kalau memang Yesus itu juru selamat dan adalah anak Allah, begitu pentingnya, kenapa tokoh-tokoh penting dalam Alkitab Abraham, Musa, dan Daud itu justru tidak kenal anak Allah itu? Kemudian jika Tritunggal dalam Perjanjian Lama ini tidak lengkap gitu ya, bukankah jadinya tokoh-tokoh iman itu tidak memahami atau tidak mengenalnya ya? Nah, jawabannya yang pertama itu adalah progressive revelation ya. Jadi Alkitab itu ternyata sifatnya progresif. Ya, Allah itu secara bertahap mengungkapkan dirinya, ya. Jadi tidak langsung, ya. Jadi dia mengungkapkan dirinya itu secara bertahap, kehendaknya, rencananya, ya, bagi umat manusia sepanjang sejarah, bukan sekaligus dalam satu waktu. Jadi wahyu Allah diungkapkan dari waktu ke waktu dengan setiap tahap memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan karyanya. Jadi kalau kita ketemu Adam tidak kenal hukum-hukum Taurat gitu, nggak tahu dia. Nah, Noah itu lebih banyak tahu dibandingkan Adam, tapi sifatnya cukup gitu. Jadi Adam itu tahu hal-hal, Allah mewahyukan kepada Adam hal-hal yang Adam perlu tahu supaya dia bisa hidup untuk Allah gitu, supaya rencana Allah digenapi. Jadi Allah mewahyukan Abraham, Musa, Daud, dan tokoh-tokoh iman di dalam PL itu mengenal Allah secara memadai, cukup untuk zamannya dan untuk tujuan Allah bagi mereka. Jadi Noah itu lebih lengkap dibanding Adam. Bagi Abraham lebih lengkap lagi. Abraham nggak tahu hukum Taurat. Dia tidak tahu semua hukum-hukum tentang seremoni, nggak tahu dia. Musa lebih lengkap lagi. Nah, di zamannya Musa itu tidak ada Mazmur Daud, ya. Jadi Daud itu punya lebih banyak dibandingkan Musa, tapi bagi Musa di zamannya itu udah lengkap, cukup memadai, ya. Lalu di para nabi sampai di Kristus dan kemudian sampai para rasul. Nah, sampai kemudian kanon Alkitab ya. Jadi kanon Alkitab itu ada. Jadi kalau misalnya kita katakan ada kanon Alkitab, jadi ketika Alkitab itu ada kanonnya ditutup begitu ya di sini misalnya, maka kanon itu cukup sudah untuk kita semua. Apakah perlu ditambah? Tidak perlu ditambah. Apakah kalau kita ketemu lagi nanti Injil, apakah perlu ditambah? Jawabannya tidak perlu ya, karena sebenarnya sudah lengkap. Jadi setiap zaman itu pemahamannya itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi bertahap. Nah, otomatis konsep Allah Tritunggal ini menjadi sangat ribet bagi mereka kalau sebenarnya karya keselamatan Yesus Kristus itu belum dimulai. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa oh ya Yesus itu langsung aja dinyatakan sejak di awal gitu, di zaman Perjanjian Lama, langsung aja dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah pribadi kedua begitu. Maka justru orang-orang ini menjadi bingung ya, menjadi tidak pas gitu. Mereka jadi tidak mengerti. Kenapa? Karena dibutuhkan satu waktu tertentu di mana manusia itu perlu memahami. Jadi kita itu membutuhkan waktu sampai kita itu cukup untuk menerima wahyu yang lain. Makanya proses wahyu ini sampai Kristus ya, sampai para rasul selesai ini, kita punya kurang lebih 40 penulis ya. Kurang lebih di 3 benua, dan kurang lebih waktunya 1.500 tahun. Jadi kita itu membutuhkan umat manusia itu membutuhkan waktu untuk bisa memahami rencana Allah itu. Kita membutuhkan pengetahuan tertentu, sampai kita membutuhkan pengalaman tertentu, kita membutuhkan satu kondisi dunia tertentu yang membuat kita itu bisa memahami apa yang Allah wahyukan. Sehingga kita itu butuh tahapan-tahapan itu. Itu sebabnya Alkitab itu diwahyukan secara progresif.
Sehingga yang kita temukan di dalam untuk ada keterkaitannya itu adalah nubuatan gitu ya. Jadi nubuatan di mana teks-teks kitab suci itu mengacu atau menceritakan atau menjanjikan tentang Yesus Kristus, menjanjikan Yesus Kristus meskipun mereka tidak punya pemahaman seperti yang kita pahami sekarang. Jadi mereka itu bernubuat tentang Yesus Kristus, bernubuat sehingga ketika Yesus itu datang mereka langsung paham gitu. Jadi butuh waktu sebenarnya untuk memahaminya. Jadi kenapa bukan berarti bahwa kalau itu penting, kenapa tidak langsung dinyatakan? Enggak, justru karena itu pentinglah, makanya Allah menyampaikannya dengan jelas, membutuhkan waktu, karena udah dengan nubuatan pun orang Israel menolak. Itu ya. Jadi dengan nubuatan, dengan penggenapan, dengan semua yang semua sudah Tuhan janjikan aja, orang Israel menolak. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba muncul begitu aja tanpa semua perlengkapan konsep-konsep yang dibutuhkan. Jadi lalu kenapa Yesus mati? Itu kan mereka butuh pemahaman tentang korban. Kenapa kemudian Yesus harus taat? Mereka perlu memahami tentang hukum gitu. Jadi ada hukum yang kemudian membuat kita kalau bersalah terhadap satu hukum bersalah untuk semuanya. Ada konsep dosa. Ya. Jadi Yesus itu datang ketika semua konsep itu sudah disediakan dan umat Allah itu bisa memahami seharusnya. Nah, dengan jangan janji dan semua nubuatan tentang Yesus yang akan datang aja, mereka sudah tidak percaya, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya, kalau misalnya ditanya ini, ya, mengapa kalau itu begitu penting ya? Kenapa tidak dinyatakan secara eksplisit? Jawabannya yang tadi, itu ya. Karena memang karena penting, justru pentinglah makanya dibutuhkan sebuah konsep itu, sebuah pengantar supaya yang penting ini bisa dipahami dengan sangat-sangat baik. Jadi kalau cuma langsung dijelaskan begitu, maka justru mereka tidak lagi memahaminya dengan baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Nah, cuman di perjanjian baru ini, saya ambilnya bertahap ya. Saya ambil dari Matius saja penggantinya. Oke. Ya, silakan. Excel. Ya, Pak, saya mau bertanya. Ya. Ada salah satu hal yang bagi saya itu masih sangat misterius berkaitan dengan Abraham. Itu di Kejadian 14, Pak, Melkisedek tiba-tiba muncul menyongsong Abraham. Ya. Apakah itu teofani juga, Pak? Oke. Itu aja. Pertanyaannya siapa Melkisedek ya? Apakah Melkisedek itu teofani ya? Oke. Saya kasih ini ya, memang penafsirannya ada dua, bahwa itu adalah teofani. Tetapi penafsiran yang paling umum itu mengatakan bahwa Melkisedek bukan teofani. Melkisedek adalah raja di Yerusalem, di Salem, ya, kota Yerusalem itu dulu namanya Salem, Salem, ya. Jadi dia adalah raja di Salem dan kemudian betul-betul raja, tetapi dia adalah imam Allah, gitu. Imam Allah. Jadi jadi Allah itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata Allah itu sebenarnya bekerja juga secara terpisah-pisah gitu ya. Jadi dia menjalankan rencananya lewat Israel, tetapi sebenarnya dia menolong beberapa ada orang-orang di antara bangsa-bangsa lain yang sebenarnya datang untuk menyembah kepada dia, tetapi di luar umat Israel. Kita punya Ayub misalnya. Ayub jelas-jelas bukan orang Israel dan kemungkinan Israel belum ada pada waktu itu. Dan menurut banyak ahli bahwa ya kitab Ayub itu kitab paling tua. Nah, kemudian kita punya cerita-cerita tentang ada imam-imam yang bukan orang Israel. Ya, jadi termasuk ini Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Nah, tidak berawal, tidak berakhir, dan ada banyak atribut luar biasa diberikan kepada dia sehingga orang mengatakan bahwa itu Yesus Kristus. Jawabannya enggak. Karena jadi kebalik-balik nanti.
Karena Yesus itu mengikuti sistem keimaman daripada Melkisedek. Nah, kalau itu sendiri Yesus, jadi nggak jelas gitu. Sementara kita harus memahami bahwa ada dua jenis keimaman yang dijalankan, yaitu keimaman Harun dan keimaman Melkisedek. Nah, kemudian di sini kita harus pahami bahwa keimaman yang diikuti oleh Yesus Kristus bukan keimaman Harun, tapi keimaman Melkisedek gitu. Nah, kalau Melkisedeknya sendiri bukan manusia real, itu jadi bermasalah. Jadi Melkisedek dipahami secara umum sebagai raja di Salem atau Yerusalem sebelum Israel ada gitu. Ya. Itu pemahaman yang paling umum dan ya paling objektif lah ya. Oke? Oke. Sip. Ya, kita punya beberapa menit lagi ya. Sebenarnya materinya super banyak. Kita belum masuk ke teologi. Teologi yang bagian yang paling sulit sih ya. Tapi kita santai aja, pelan-pelan. Nah, kita akan masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru ini saya bagi dua ya. Satu Matius mewakili Injil sinoptik dan kemudian ada yang lainnya perjanjian baru yang akan kita bahas nanti di dalam teologi-teologinya. Nah, ini Matius ini soalnya cukup lengkap memberikannya ya. Nah, Matius itu sebenarnya disusun untuk memberikan bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah penggenapan. Jadi dia tuh susunannya, strukturnya itu adalah struktur bukti bahwa Yesus itu adalah penggenapan. Nah, kita coba bahas mulai pelan-pelan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa malaikat itu ngomong pada Yusuf ya, bahwa ia akan melahirkan atau Maria itu nanti akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di sini kita dapat beberapa poin ya. Poinnya penting-penting banget. Jadi ada Yesus yang kita kenal tiba-tiba muncul di dalam perjanjian baru. Dan dia itu adalah sudah dijanji-janjikan. Dan dia itu lahir dari seorang perawan. Ya, sesuai dengan nubuatan Nabi. Dan uniknya adalah dia lahir sebagai manusia. Tetapi dia bisa menebus dosa manusia. Ya, jadi ini tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini yang berani mengatakan bahwa aku menebus dosamu. Nggak ada. Gitu. Ya. Jadi ini agak aneh ya. Bahkan terlalu strict ya. Mengatakan bahwa Yesus ini lahir di dalam nubuatan ini ya. Bahwa dia itu lahir dari perawan. Dan dia lahir sebagai manusia biasa. Maksudnya manusia biasa gitu seperti kita. Tapi dia bisa menebus dosa. Gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus ini ternyata bukan orang biasa, gitu, ya. Dia bukan orang biasa. Nah, di sini kemudian Yesus ini terlahir sebagai manusia, ya. Yesus terlahir sebagai manusia, tapi sekaligus dia adalah Immanuel, gitu. Immanuel itu artinya Allah yang bersama-sama dengan manusia. Jadi Yesus ini sejak awal itu sudah langsung memberikan kisahnya itu udah langsung menggentarkan lah ya, menggemparkan. Dia manusia tapi bisa menebus dosa manusia. Lalu dia terlahir sebagai manusia, tapi kehadirannya sebagai manusia disebut sebagai Allah bersama-sama dengan manusia. Ya, bisa dipahami ya, saudara-saudara ya. Jadi dari teks ini aja kita udah langsung mendapatkan satu fondasi yang luar biasa besar gitu. Fondasi yang menjelaskan tentang pentingnya Yesus ini gitu. Jadi Yesus ini tuh udah langsung digambarkan sebagai Bentar ya. Maaf, sebentar. Ada
Ups. Ya, sorry. Jadi Yesus ini langsung dia adalah manusia, bisa menebus manusia, tapi waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia disebut sebagai Allah yang bersama-sama dengan manusia. Ya, next-nya. Nah, di sini di Matius kemudian ada satu peristiwa pembaptisan Yesus Kristus yang tadi udah lahir itu. Dalam peristiwa ini ya ada roh Allah turun seperti burung merpati. Nah, ini juga ada istilahnya apa ya? Teofania daripada Roh Kudus ya, Roh Allah. Dia bentuknya merpati. Lalu ketika turun dari atas, ya seperti di gambar ini, kemudian ada suara dari surga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, jadi ada kata anak. Ya. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi di sini kita menemukan bahwa Allah tadi yang kita sebut-sebut di perjanjian lama tadi, itu tiba-tiba ada Yesus yang lahir dan menyebut dia sebagai anaknya. Ya. Dan waktu dia menyebut anaknya, ada Roh Allah turun kepada Yesus Kristus. Nah, di sini kita kalau bisa kita tanya, kan biasanya ya kelompok sebelah itu selalu bertanya gini, buktikan Yesus itu Tuhan, ya, buktikan Yesus itu Allah. Kapan Yesus mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku, ya? Nah, memang kita nggak akan temukan bagian itu, dan sebenarnya kan kita tidak perlu mengatakan bahwa saya adalah seorang mahasiswa atau saya adalah seorang karyawan gitu. Kehidupan kita bisa menunjukkan atau narasi kehidupan kita bisa menunjukkan gitu. Jadi tidak harus ada satu pernyataan seperti itu. Nah, di sini Yesus itu dipanggil oleh Allah sebagai anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi anggap saja kita anggap aja lah dulu ya, kita mencoba sejauh mungkin lah dari konsep Tritunggal. Jadi anggapnya kita bukan penganut Tritunggalnya, kita pahami aja dulu konsep ini. Maka kalau kita gabungkan ya, kalau kita gabungkan dengan teks yang kita punya sebelumnya, di sini Yesus itu manusia, tapi lahir dari perawan. Nah, ini sendiri sudah mujizat luar biasa. Tapi dia bisa menebus dosa manusia. Berarti dia bukan sembarangan orang. Kemudian dia disebut sebagai manusia, tapi kehadirannya sebagai manusia disebut sebagai Allah yang bersama-sama dengan manusia. Dan kemudian ada suara Allah dari surga mengatakan, aku berkenan kepada dia, dan dia adalah anak. Nah, roh Allah yang tadi dikatakan turun kepada para nabi, bicara kepada para nabi, yang memimpin para nabi, ternyata turun atas Allah, atas Yesus sendiri, langsung secara kasat mata, ya, teofaninya roh Allah. Nah, di sini kita langsung mulai udah bisa menggabungkan semuanya, bahwa Yesus ini bukanlah orang sembarangan. Jadi manusia yang lahir 2000 tahun yang lalu ini, menurut catatan kitab suci, bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang spesial gitu ya. Kita masukkan satu lagi dulu ya sebelum kita lanjutkan esok ya. Nah, di sini kita ketemu beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dipimpin oleh roh dan mengusir setan dengan kuasa roh. Jadi ketika roh itu turun atas dia, ternyata dia bisa mengusir setan. Nah, kemudian Yesus dibawa oleh roh, dicobai oleh iblis, dan kemudian Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Nah, kemudian di sini kita ketemu lagi yang tadinya tunggal jamak, tiba-tiba di sini jelas ada namanya pembaptisan menjadi umat Allah itu atas nama Bapa, atas nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan atas nama Roh Kudus. Ada 3. Jadi di sini kita benar ya, Del. Di sini kita langsung ketemu bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi kita sebut tunggal jamak itu kita ketemu jamaknya. Tunggalnya kita ketemu Allah, tapi kita belum bisa hubungkan ya. Ada tunggal dan jamak ini. Nah,
Lalu selain tadi Allah yang menyebut Yesus sebagai anak, ternyata Yesus juga memperkenalkan Allah sebagai Bapa kepada murid-muridnya dan mengajarkan mereka memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya, ya, silakan, Adel. Oke, Pak. Pak, saya penasaran dengan sesuatu tentang Kristus sendiri kan dijelaskan bahwa Belum Kristus kedengaran itu. suaranya. Halo, Pak. Kalau sekarang gimana, Pak? Belum. Kalau sekarang gimana, Pak? Halo? Halo, Pak. Suaranya kedengaran, Pak? Halo? Mungkin ininya apa, earphone atau mungkin perlu pakai earphone atau alat supaya bisa dibantu. Halo, Pak. Kalau sekarang kedengaran nggak, Pak? Saya nggak bisa dengar atau yang lain bisa Eh, dengar nggak? sudah terdengar, Pak. Oh, oh berarti saya dong. Bentar. Saya yang bermasalah ya. Bentar ya, saya coba pakai alat bantu dulu ya. Ternyata saya yang butuh alat bantu. Halo, Pak. Belum. Oke, boleh coba Kalau sekarang coba lagi? kedengaran nggak, Pak? Ya, udah. Oke. Saya penasaran dengan ini, Pak. Kan tadi Bapak jelaskan kalau misalnya kita sebagai orang awam yang nggak kenal kalau misalnya tentang konsep Allah Tritunggal, tentang Yesus itu. Nah, saya penasaran, kan di dalam Alkitab itu tidak pernah dijelaskan tentang kehidupan Tuhan Yesus waktu dia setelah lahir sampai apa namanya orang Majus memberikan, kan itu cuma sampai orang Majus memberikan persembahan terus tiba-tiba lompat ke setelah pembaptisan. Nah, 12 tahun. apakah ya oh ya Ya, 12 tahun benar, Pak. ya betul. Nah, apakah selama masa kehidupan Tuhan Yesus itu yang tidak diceritakan di Alkitab, apakah Tuhan Yesus itu menunjukkan sifat kealahannya atau dia berperilaku sama seperti manusia pada umumnya? Ya. Eh, kalau bisa ditanya seperti itu ya, apakah pertama pertanyaan kemana Yesus? Jawabannya Yesus tetap tinggal di kampungnya dia dan bersama-sama dengan masyarakat di sana. Makanya waktu itu juga waktu Yesus pulang ke Nazaret gitu, dan kemudian orang-orang bilang, oh bukankah dia ini bersama dengan saudara kita, dengan saudara-saudara ada bersama dengan kita dan sebagainya. Jadi mengindikasikan bahwa eh, mereka kenal dan mereka tahu yang bersama-sama dengan mereka gitu. Nah, kemudian apakah Yesus itu hidup seperti biasa? Jawabannya dia hidup seperti biasa. Eh, kalau misalnya menurut Lukas, dia hidup semakin kalau kalau misalnya Lukas memakai istilah itu semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia gitu. Jadi sepertinya sepertinya Yesus itu digambarkan sebagai eh, apa ya? Sebagai orang orang yang cukup baik lah gitu ya. Jadi bukan gini, dia tidak kealahannya itu kan muncul ketika dia melakukan mujizat dan sebagainya ya. Jadi orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang spesial gitu ya. Jadi eh, kemungkinan besar Yesus itu kelihatan bahwa dia itu adalah orang yang bertumbuh dengan baik. Nah, cuman dia tidak pernah melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan setelah pembaptisan. Jadi, pelayanan Yesus Kristus, karena dia juga adalah imam, dan imam itu mulai melayani di usia 30 tahun, maka dia mengerjakan pelayanannya di usia 30 tahun. Jadi, 0 sampai 30 tahun, dia hidup sebagai orang biasa. Dan pelayanan mujizatnya dilakukan setelah dia di usia 30 tahun dan setelah pembaptisan. Oke, terima kasih, Pak.
Oke, ya, silakan Maggie. Selamat malam Pak, mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera ya Pak. Ya, Ya, terkait dengan pertanyaan Kak Ade tadi, saya pernah mendengar sebuah narasi dari pokoknya waktu itu ada masalah yang viral yang Israel Palestina itu, terus berkembanglah kayak penjelasan tentang Yesus gitu. Terus ada salah satu narasumber dia bilang bahwa Yesus itu selama usia 12 tahun ke atas itu, maksudnya selama tidak diceritakan itu, Yesus itu mengikuti pendidikan kerabian yang dilakukan oleh, pada umumnya dilakukan oleh anak Israel. Itulah yang membuat dia dipanggil rabi ketika dia sudah mengajar gitu. Apakah narasi seperti itu benar atau itu hanya semacam spekulasi atau apa gitu? ya. Sebenarnya kita nggak punya ini ya, kita nggak punya teks di dalam teks suci, teks kitab suci tidak memberikan catatan-catatan seperti itu gitu. Jadi misalnya ada penafsiran seperti itu, boleh saja gitu. Tapi apakah itu sahih? Jawabannya enggak. Apakah itu spekulasi? Ya. Nah, kalau misalnya orang Israel pada umumnya memang mereka belajar Taurat, ya, belajar Taurat sehingga mereka menjadi anak-anak Torah. Apakah Yesus belajar Taurat? Jelas. Nah, apakah Yesus sangat mencintai firman Tuhan? Kelihatan ya, sejak usia 12 tahun sepertinya dia sudah sangat ahli di dalam berdialog atau berteologi bersama dengan para imam di Bait Allah. Nah, sepertinya memang dia menunjukkan kecerdasan tertentu atau menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat kepada kitab suci. Nah, tapi kalau misalnya dia disebut sebagai rabi karena dia belajar eh, Taurat, eh, agak kecil kemungkinan ya, karena kalau enggak berarti orang-orang Farisi itu atau orang-orang yang sering berseberangan dengan dia itu berarti adalah orang-orang yang harusnya teman-teman sekelasnya gitu ya. Tapi tidak menunjukkan adanya hal-hal seperti itu gitu. Bahkan misalnya Nikodemus yang datang diam-diam sama dia pun tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang dulu sekelas atau belajar atau pernah punya guru yang sama dengan Yesus gitu. Jadi kalau misalnya kita berspekulasi, kayaknya sih tidak, ya kayaknya tidak. Karena kalau yang kita punya di dalam teks kitab suci adalah orang-orang sekampungnya itu kenal dengan dia dan mereka juga bingung tiba-tiba kenapa dia menjadi rabi gitu, kenapa dia menjadi orang yang melakukan mujizat gitu. Bukankah dia ini ada bersama-sama dengan kami, dengan kita saudara-saudaranya gitu. Lalu juga Maria agak bingung dengan kelakuan Yesus dalam catatan Injil juga. Kemudian sampai dia itu eh, apa ingin membawa Yesus gitu karena ada seolah-olah mengatakan Yesus itu orang gila gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari teks-teks itu justru agak kecil kemungkinannya kalau memang dia itu mendapat disebut rabi gara-gara dia memang sekolah sama-sama gitu. Jadi lebih ini juga kan tidak ada kepastian, tapi dari teks kitab suci lebih jelas menunjukkan bahwa dia hidup seperti orang biasa di kampung. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, ya, sorry, kalau ada, masih ada, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di linknya, ada di chat ini, ya. Siapa tahu ada pertanyaan lagi. Nanti pertanyaan Bapak Ibu bisa saya coba gabungkan dengan materi besok, ya. Nah, hari ini pengantar dulu untuk kira-kira teks-teks kitab suci bahasa apa. Nah, besok kita akan bahas agak sedikit lebih detail dan lebih filosofis gitu ya, lebih teologis. Nah, jadi bisa kita akan punya banyak diskusi gitu. Ya, jadi untuk hari ini cukup sampai segini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan aja di Google Form. Semoga bisa saya akomodasi di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu ini. Kami bersyukur untuk 1,5 jam kami boleh bersama-sama belajar dan berkenalan dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan dirinya
lewat kitab suci. Tuhan berkati kami, tolong kami bisa mempertanggungjawabkan iman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa betul-betul menghidupi kehidupan kami di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kami semua, dan juga untuk pertemuan besok, supaya kami juga bisa semakin lebih dalam lagi belajar tentang Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.